ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Berapa hari lagi jelang dari masuknya kita di bulan Ramadan. Dan ini merupakan kajian terakhir saya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan pun tidak banyak kajian saya yang bisa diikuti secara umum. Nanti akan disampaikan informasinya melalui Instagram saya. Mungkin hanya ada 1-2 majelis saja. Selebihnya kita konsentrasi untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terbaik bagi kita, bulan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan kita memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bulan kita mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini insyaallah, dan menjadikan kita semuanya selepas dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang naik derajat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini juga mengenai bulan suci Ramadan, mengenai puasa di bulan Ramadan dan apa saja yang perlu untuk kita perbaiki pada bulan tersebut. Agar lebih bermanfaat, kita akan baca terlebih dahulu suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kemanfaatan dari ilmu kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kita dengar pada siang hari ini tidak menjadi sesuatu hal yang kita dengar dengan telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri begitu aja, akan tetapi menjadi satu ilmu yang kita dengarkan dengan kedua telinga kita simak dengan akal pikiran kita masukkan dalam hati kita, kemudian Allah menjadikannya cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah bi niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'lud fil afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, puasa Ramadan adalah merupakan amal ibadah yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni adam lahu illa saum fa innahu li wa ana ajzibih. Kullu amal ibni adam lahu, semua amal ibadahnya manusia buat dia sendiri, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, puasa itu untukku. Wa ana ajzibih, akulah langsung yang akan memberikan balasannya. Sebenarnya teman-teman sekalian, semua amal ibadah kita itu kan juga untuk Allah. Kalau enggak untuk Allah, untuk siapa coba? Karenanya penting untuk kita memastikan amal ibadah kita pantas diterima sama Allah. Sebab kalau sama Allah enggak diterima, mau buat siapa? Siapa yang mau balas? Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa secara spesifik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak semacam gini loh. Kamu punya atasan, punya bos, punya orang yang kamu selama ini kerja sama dia. Satu hari dia bilang, masak deh kalian, masak deh kamu, saya akan datang ke rumahmu. Suguhkan untuk saya akan makan di rumahmu. Wah, kamu pasti akan memasak masakan segala macam yang kamu bisa. Apalagi kalau ini ada kaitan sama, kalau jamunya bagus, ada kemungkinan kita punya jabatan naik,
ada kemungkinan gaji kita nambah. Misal, ada kemungkinan dia bakalan ngasih bonus. Ini juga nih, dengar-dengar katanya kalau dia seneng kita akan dikasih tiket haji gratis, misal gitu ya. Kalau kamu belum nikah, dia juga kalau senang bisa cariin jodoh buat kamu, misal. Dia mau datang ke rumahmu, apa yang akan kamu lakukan? Sebisa mungkin kamu persiapkan apapun aja yang kiranya membuat dia suka sama kita, kan gitu? Jamuan nih, dia mau makan di rumah kita, kita tahu, jadilah kita siapin dari makanan pembuka, makanan utama, ada makanan penutup, ada cuci mulut, gitu ya. Jadi semuanya tuh kita siapin, sehingga sekalian kemudian kita dapat bocoran. Dia sendiri yang ngomong, misalnya nih, saya suka onde-onde, misal aja ya, misal. Teman-teman sekalian, apa yang akan kamu perbuat? Kamu akan masak, kamu akan persiapkan semua makanan, tapi yang onde-onde ini kamu akan prioritaskan, karena kamu tahu dia suka itu, kan begitu? Nah demikian pula dengan ibadah kita kepada Allah nih teman-teman sekalian. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tahu ibadahmu untukku, tapi aku kan juga akan kasih balasan-balasannya semua. Nah, di antara semua ibadah itu paling aku suka adalah puasa. Sampai-sampai seolah-olah semua yang lain untukmu, aku cuma mau ngambil puasa. Kullu amal ibni Adam lahu, katanya Allah dalam hadis qudsinya yang tadi telah saya sampaikan. Semua amal ibadah kalian buat kalian sendiri, illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzibih, aku sendiri. Puasamu untukku, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Jadi kayak bos ini besoknya kemudian datang ke rumahmu. Kamu suguhin ini, kamu suguhin itu, dia liatin semuanya. Habis itu pas dia lihat onde-onde, nah nih, onde-onde tadi ya? Apa donat? Onde-onde. Okay. Begitu ketemu onde-onde, dia langsung ambil tuh onde-onde, terus bilang, semua makanan ini buat kalian. Kalian makan deh. Tapi yang onde-onde ini buat saya sendiri yang akan memakannya. Onde-ondenya jangan dimakan yang lain ya. Onde-ondenya buat saya semua. Yang lain silahkan pada makan. Begitu. Itu Allah terhadap puasa kita teman-teman sekalian. Karenanya kemudian Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan, dari semua amal ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah paling suka puasa. Sebagaimana dalam semua ibadah kita, dalam hal mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad, semuanya dilihat sama Nabi, diterima sama Nabi, tapi yang paling Nabi Muhammad suka adalah sholawat. Gitu. Jadi kalau amal ibadah kita nih yang kepada Allah, maksudnya semua ibadah kepada Allah ya, pada ujungnya itu maksudnya dari semua ibadah tuh Allah paling suka adalah puasanya. Nah kalau kepada Rasulullah, pendekatan kepada Rasulullah paling suka adalah salawat. Sedikit sekalian saya muliakan, karenanya kemudian puasa menjadi sesuatu hal yang paling penting, kayak onde-onde tadi nih. Sebelum masuk nih bulannya nih, kita benar-benar harus periksa nih. Ini kira-kira nih puasa kita sudah layakkah menjadi onde-onde yang pantas diterima? Kenapa jadi onde-onde sih ini? Sudahkah menjadi sesuatu hal yang pantas diterima sesudah Allah mengatakan semuanya buat kalian kecuali puasa? Nah ini kan puasanya berarti mesti bagus teman-teman sekalian. Bukan hanya banyak, tapi bagus. Banyak belum tentu bagus, apalagi dikit,
gitu ya. Banyak belum tentu bagus-bagus, belum tentu ada yang keterima gitu. Tapi yang lebih utama itu adalah kuantitasnya. Makanya Ramadan kita nih dalam hal puasa sepanjang tahun gitu ya. Itu kalau kamu bagusin Ramadannya aja kamu bagusin. Ramadannya kamu bagusin. Sudah layak menjadikanmu sebagai hamba-hamba yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan. Bagusin. Karena dia adalah yang prioritas di hadapan Allah. Pandangan mata Allah tertuju dari seluruh ibadahmu itu kepada puasa. Kenapa puasa? Nah nih, kenapa puasa? Sedikit sekalian. Yang pertama karena puasa itu ibadah tarkiyah. Apa ibadah tarkiyah? Ibadah yang meninggalkan sesuatu. Ibadah itu ada fi'liyah, ada tarkiyah. Ada ibadah dengan mengerjakan sesuatu, ada ibadah dengan meninggalkan sesuatu. Ibadah yang mengerjakan sesuatu, baca Quran. Itu ya. Ibadah yang meninggalkan sesuatu, mutusin pacar. Yang punya pacar nih, putusin pacarnya, itu ibadah apa bukan? Ibadah teman-teman saya sekalian, gitu. Yang pada punya pacar nih putus-putusin dah. Banyak ya dia pacarnya ya, putus-putusin, gitu kan? Nah itu jenis ibadah teman-teman saya sekalian, ibadah dengan meninggalkan sesuatu. Yang biasanya suka marah, kemudian dia ninggalin kemarahan, dia nahan marahnya, itu namanya ibadah. Ibadah tarkiyah, ibadah dengan meninggalkan sesuatu. Nah, ibadah mengerjakan dengan ibadah meninggalkan, itu dari keduanya Allah lebih suka ibadah meninggalkan. Kenapa? Sebab ibadah mengerjakan semua orang dapat melakukannya. Ibadah meninggalkan hanya kelas hamba-hamba tercinta di sisinya yang dapat melakukan. Contoh ibadah meninggalkan kemarahan. Itu ibadah meninggalkan. Menahan hawa nafsu, itu ibadah meninggalkan teman-teman saya sekalian. Meninggalkan perbuatan dosa, ninggalin minuman keras, ninggalin rokok bagi yang sebelumnya melakukan itu. Gitu ya, itu namanya ibadah meninggalkan. Yang biasanya gampang ngomongin orang, kemudian dia tahan dirinya untuk tidak membicarakan aib orang lain. Itu ibadah, saudara sekalian. Nah, ibadah mengerjakan semua orang bisa melakukannya. Fi'lu ta'at yaqdiruha kullul ibad. Ngerjain sesuatu semua orang bisa ngerjain. Semua orang bisa ngerjain meskipun skalanya beda-beda. Salat semua orang bisa kerjain. Tapi meninggalkan sesuatu bukan main-main teman-teman sekalian. Hanya hamba-hamba berkelas yang dapat melakukannya. Makanya kalau kemudian ketemu orang ibadahnya hebat, sholatnya bagus, suka puasa, pakai penutup auratnya juga, nutup auratnya bagus, saya gitu ya, hebat. Tapi jauh lebih hebat lagi ada orang sepanjang hidup nggak pernah nyakitin orang lain. Nah tuh, bertahun-tahun nggak pernah tahu ceritanya ngomongin orang. Nah tuh, nggak pernah ada kalimat kasar, kalimat kotor keluar dari mulutnya seumur hidupnya. Nah tuh, nggak pernah bohong seumur hidup, ninggalin kebohongan seumur hidup. Nah tuh, la yakdiruha illal ibad. Tidak ada yang dapat melakukan ibadah jenis itu kecuali hamba-hamba tercinta di sisinya. Kamukah salah satunya? Ini jadi pertanyaan kita. Maka teman-teman saya sekalian, bulan Ramadan Allah senang sama ibadah puasa, karena ibadah puasa itu jenis ibadah tarkiyah, jenis ibadah meninggalkan sesuatu, gitu ya. Dan itu nilai perjuangannya lebih besar, nilai perjuangannya lebih besar dibandingkan dengan ibadah fi'liyah. Nilai perangnya hawa nafsu nih terhadap ibadah tarkiyah itu lebih besar teman-teman sekalian dibandingkan dengan
perangnya hawa nafsu ketika melakukan sesuatu hal yang terlihat, ibadah fi'liyah gitu. Kemudian saudara sekalian, ibadah puasa kenapa bisa jadi sesuatu hal yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling dicinta oleh Allah, gitu ya. Karena itu satu ibadah tarkiyah. Kemudian yang kedua, karena dia jenisnya ibadah tarkiyah, nggak kelihatan bentuknya. Betul nggak? Baca Quran kelihatan nggak bentuknya? Coba ini didengerin, kalau ada pertanyaan tuh dengerin. Baca Quran kelihatan nggak bentuknya? Kelihatan. Saya apakah sekarang sedang baca Quran apa enggak? Enggak. Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ibu-ibu, saya lagi puasa apa enggak hari ini? Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Ah tuh. Ibadah puasa kenapa menjadi sesuatu hal yang punya nilai tinggi di mata Allah? Karena jenis ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain. Kalau nggak kamu cerita, kamu nggak kelihatan sedang mengerjakan ibadah tersebut gitu. Ibadah puasa, jenis ibadah-ibadah yang dengan meninggalkan, yang karenanya kemudian tidak kelihatan bentuknya, nggak kelihatan ada bentuknya. Ibadah puasa itu. Orang kalau lagi sholat sama lagi nggak sholat, kelihatan apa nggak? Kelihatan. Saya dari tadi ngelihat ada orang lagi sholat, nah sekarang udah lipat mukena. Kelihatan teman-teman sekalian. Tapi apakah orang yang lagi ngelipet mukena itu puasa apa enggak? Saya nggak tahu. Di antara semua yang duduk di sini nih, yang lagi puasa yang mana? Saya nggak tahu. Kan begitu? Nah itu hebatnya puasa tuh begitu gitu. Jenis ibadah yang lebih memungkinkan ikhlasnya karena tidak terlihat. Karena tidak terlihat. Sehingga sekalian, kalau enggak karena puasa, enggak kelihatan tuh ibadah yang namanya puasa itu tadi. Makanya pernah ada satu guru nyuruh anak-anak murid TPA buat foto, buat kirim foto, buat ada PR gitu ya, ngumpulin foto, yang foto tersebut adalah foto dia sedang mengerjakan ibadah. Anak-anak pada bawa foto tuh semuanya. Dilihat fotonya, ada yang lagi sedekah, ngasih sedekah sama orang miskin. Nah, ini ibadah sedekah. Ada yang lagi sholat, difotoin sama orang tuanya, anak TK, gitu ya. Oh, ini lagi sholat. Ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud, ada yang lagi pegang tasbih berzikir, ada yang lagi baca Quran, ada yang pokoknya semua jenis-jenis ibadah. Ada satu fotonya anak lagi tidur. Ini ibadah apa ini? Ibadah puasa. Ibadah puasa itu saya lagi ibadah puasa tuh. Bu guru dia bilang nggak kelihatan ya. Jadi yang namanya puasa itu emang nggak kelihatan gitu. Karena nggak kelihatan, lebih bisa diharapkan ikhlasnya. Kalau lagi puasa jangan suka cerita-cerita, terutama kalau lagi puasa sunnah. Jangan sengajain giliran lagi puasa hadir majelis, ntar deket-deket sama yang habis lagi makan. Habis selesai majelis ada makanan, udah sengaja duduk di situ deket-deket sama orang lagi makan. Nah kan ditawarin ya, mari silakan makan. Lagi puasa, sambil hatinya berdebar-debar nyebutnya, ya Allah, puasamu untukku, kata Allah. Jadi kamu karena dia jadi haknya Allah, seharusnya kamu jangan punya jatah. Itu buat Allah kok, jangan rebutan jatah. Kalau kamu dengan puasamu kepengen dapat pujian dari orang, nah kan kamu nyari jatah dengan puasa. Berarti bukan buat Allah dong. Kayak nyuguhin onde-onde dimakan sendiri gitu. Lah terus yang buat bosmu tadi ini apa yang kamu mau kasihin kalau semua jatahnya kamu makan? Maka saudara sekalian, ibadah puasa itu adalah ibadah, jenis ibadah yang lebih bisa diharapkan keikhlasannya karena tidak terlihat, karena enggak kelihatan. Sedikit sekalian saya muliakan, sebab itu karena nggak kelihatan itu jenis ibadah yang salah satu dari ibadah yang paling disebelin sama setan.
Tonton Mi. Waalaikumsalam. Saya tahu bulan puasa semakin dekat dengan banyaknya pencok yang saya terima. Katanya udah disembunyi-sembunyiin, kelihatan aja. Jadi teman-teman saya sekalian, tahu pencok nggak? Tuh ya. Kalau orang kan biasanya ketahuan nih puasa dari ngelihat iklan di TV. Kalau udah mulain ada sirup marjan di TV iklannya, tuh berarti itu kan udah mau puasa. Karena saya tidak menonton TV, saya memutuskan untuk pusing nonton TV ya. Pusing gak sih? Saya nggak nonton. Teman-teman saya sekalian, karena saya nggak nonton TV, jadi saya nggak tahu iklan-iklan apa aja gitu di situ kan. Saya taunya puasa Ramadan udah deket dengan kiriman pencok. Udah jadi ustazah juga dicubit-cubitin aja. Teman-teman, ini Umi Lulu. Umi juga umurnya jauh, bahkan di atas Umi saya, tapi friend. Iya, Umi kita temenan kan Mi? Temenan sama saya dari di pondok loh ini. Udah segini. Kita mondok bareng dulu di Tarim, di Hadramaut. Jadi kalau pengen tahu kayak apa saya dulunya, nanya sama Umi nih, tahu nggak saya? Mi nanti kalau ada nanya ceritain yang bagus-bagus ya Mi. Ceritanya pertama, kalau rebahan bawa buku tidur ditutupin di sini. Saya nanya sama Umi, inget saya apa gitu. Kata Umi Lulu, pasti kalau saya lagi liatin ada kitab di atas dadanya, orangnya tidur. Umi karena husnudzon ngelihatnya nih anak baca kitab sampai ketiduran. Umi nggak tahu, padahal saya tuh pengen tidur tapi biar orang nggak bangunin, kesannya sengaja saya ambil kitab maksudnya buat tidur, padahal tutupin muka. Jadi teman-teman sekalian, yang namanya ibadah puasa itu nggak kelihatan gitu ya. Lebih bisa diharapkan keikhlasannya. Dan sebab itu salah satu dari ibadah yang paling bikin setan pegel, setan kesel, setan marah itu adalah puasa, ibadah puasa. Tapi jenis ibadah puasa yang dia nggak perkenankan orang biar tahu gitu. Ibadah puasa yang nggak diceritain sama orang, itu yang bikin setan sebel. Nah kalau sebagian orang tuh ya, kalau puasa Senin Kemis, ntar update status nikmatnya buka puasa. Sayang bener. Sehingga sekalian, saya nggak ria kok. Anggap kamu nggak ria, anggap nggak ria. Ya, itu nilai ibadah yang tersembunyi dengan ibadah yang terang-terangan 70 kali lipat loh. Kamu mau nurunin dari derajat 70 jadi 1, kan sayang. Nah, sayang, apalagi kalau puasanya jarang-jarang, gitu kan ya. Sayang sekali puasa, update status sana sini, orang semuanya tahu. Kalau kamu lagi puasa, jangan suka deket-deket sama orang lagi makan. Nanti ditanya, nanti akhirnya kamu harus jawab, abisnya gimana? Masa saya bohong? Ya itu. Kamu bohong juga nggak bagus, bisa batalin pahala puasa kamu. Caranya adalah jangan deket orang makan. Jadi sekalian, jangan deket orang makan. Itu kalau kamu nggak ria. Apalagi kalau kamu ria, seneng kalau orang tahu bahwa kamu puasa, seneng kalau orang tahu bahwa kamu adalah ahli ibadah, seneng bahwa kamu memungkinkanmu untuk menjadi orang-orang yang namanya ada di pintu royan.
Ya, sebab kita sering dengar bahwasanya innalil jannati bab yuqalu lahur rayyan la yadkhuluha illa shaimun. Sesungguhnya di surga nanti terdapat satu pintu di mana tertulis babur rayyan. Pintu rayyan tidak akan masuk di dalamnya kecuali ahli puasa. Nah, ahli puasa yang masuk di situ. Nah, ini kalau kemudian kita ria, ya nggak masuk ke situ juga gitu. Hati-hati teman-teman saya sekalian, jadikan puasamu dan ibadah-ibadah yang lainnya menjadi sesuatu hal yang rahasia antaramu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang soleh puasa 30 tahun, bininya aja nggak tahu. 30 tahun, bukan 3 bulan, 30 tahun, istrinya aja nggak tahu. Jadi dia itu teman-teman saya sekalian nggak puasa kalau Lebaran, nggak puasa Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasyrik nggak puasa. Tapi di sisa hari yang lain dia puasa 30 tahun. Istrinya pun nggak tahu. Kenapa? Karena dia jualan daging di pasar. Kalau pagi-pagi, pertamanya nih, dia bilang sama istrinya waktu awal-awal nikah, saya nggak makan di rumah deh. Ya emang bener kan? Makanannya saya bawa aja. Nah, dia bilang dia nggak makan di rumah, kan bener. Dia nggak bilang bahwa saya nggak puasa atau saya puasa, gitu kan ya? Dia bilang saya nggak makan di rumah. Jadi sama istrinya makanannya dibawain. Nanti sampai sana dia akan cari orang, dia sedekahkan tuh makanan. Dianya puasa. Teman-teman sih sekalian sampai sore dia pulang ke rumah, gitu kan ya? Terus nanti jelang maghrib dia pergi ke masjid. Nah, kalau kemudian dia kedengeran adzan maghrib, dimakan kurma, dibawa nih di sakunya nih, diam-diam pojokan gitu kan ya, buka Quran atau apa, dia makan kurma. Udah minum air gitu kan, di masjid-masjid kan ada air tuh. Udah habis gitu dia pulang ke rumah, dia makan malam sama istrinya habisnya isya. Kayak gitu tiap hari kerjaan dia kayak gitu 30 tahun. Istrinya aja nggak tahu bahwa selama ini suaminya puasa seperti itu. Jangan kata orang lain, istrinya loh, orang terdekat sama dia nggak tahu. Kenapa bisa nggak tahu? Dia nggak suka cerita. Ini bikin kita malu nih ya. Kalau ibadah baru dikit aja udah ceritanya se-RW tahu, sejagat timeline tahu semua. Sosial media tahu gitu, kayak orang penting aja. Puasa semua orang pada tahu gitu. Kagak ada yang nanya juga. Ibadah apa aja pengennya orang semua tahu. Ya Allah, menyedihkan sekali teman-teman. Akhirnya saya sekalian, setan-setan rapat karena nggak ngerti gimana cara ngadepin orang ini. Ada setan itu pakai rapat loh. Sidang pleno. Dunia persetanan internasional. Jadi rapatlah setan. Nih gimana nih ngadepin dia nih? Katanya Dewan Persetanan Internasional nih ya. Mereka kemudian nanya sama bosnya ini, emang bos kepengennya gimana bos? Seenggaknya gitu ibadah dia nih jangan tersembunyi gitu. Coba siapa di antara kalian yang bisa bikin dia cerita tentang ibadahnya dia ini? Masa 30 tahun puasa bininya aja nggak tahu nih, susah nih kita ngadepin orang-orang kayak begini nih. Ada satu setan, ini kayaknya urusan saya nih yang berat-berat gini nih. Jago dia, pro ini ya, dia kelas-kelas setannya level profesor lah gitu. Dia bilang, oke lah, ini urusan saya nih. Dia nyamar. Ini teman-teman saya sekalian, setan itu kalau udah nyamar itu udah pengapesan. Dia udah nggak bisa ngadepin orang. Biasanya dia udah nggak bisa ngadepin orang nih. Dia masuk kepada orang lain. Si setannya itu masuk ke orang lain, gitu. Udah nggak bisa ngadepin nih, biasanya masuk ke orang lain. Kemudian orang itu ngomong sama kita, gitu ya. Nah itu tuh udah berat berarti dia udah nggak bisa ngadepin seseorang. Nah kalau kayak gitu sih boro-boro.
setan datang ke orang lain atau setan nyamar sama orang lain itu boro-boro teman-teman sekalian. Kita setan ngomong apa aja kita percaya. Kamu solehah sekali memang. Kamu adalah orang yang istiqomah dalam berhijrah. Iya. Begitulah saya. Kamu pantas masuk surga. Orang sepertimu tak akan pernah tersentuh api neraka. Saya sudah tahu. Ya Allah, ya Allah. Kalau ada orang kemudian menghina kita atau apa kita, dia belum tahu siapa kamu. Ya itulah. Kalau aja dia tahu, dia nggak akan berbuat kayak begitu kan? Emang. Duh gitu ya. Kalau udah disinggung orang segala macem, berasanya udah dia tidak tahu siapa saya. Wah, itu setan tuh ngebisik-bisikin kita, dan kita begitu mudahnya buat percaya. Begitu mudahnya kita buat percaya. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa bener ya nih ya. Setan nih, mari kita omongin nih sebelum dia ditarik dari peredaran beberapa hari lagi. Ya Allah, teman-teman sekalian, akhirnya kemudian setan ini dia nyamar jadi orang, pura-pura beli daging di pasar. Si setan ini, dia bilang, Pak beli daging dong Pak, ngasih duit nih 100.000. Dagingnya berapa Pak? Sekilo 120 misal ya. Saya nggak tahu harga daging waktu itu berapa. Dan di sana harganya berapa saya nggak paham. Jadi ini nyamar kayak beli daging gitu. Terus akhirnya dagingnya sekilo 120, dia bayarnya cuma 100.000. Tapi kasih sekilo ya Pak. Saya nanti sore ini mau buat buka puasa nih Pak. Katanya si pembeli nih, si setan ini tadi. Akhirnya dia kemudian karena dia mikir buat buka puasa, oke lah gitu kan. Dikasih sekilo. Udah ditimbangin sekilo gitu. Terus dia bilang, Pak tambahin dikit dong Pak, saya mau buat buka puasa loh ini Pak. Kata si pembeli, si setan tadi nih. Akhirnya tambahin sedikit, Pak saya tuh puasanya bukan sehari loh Pak, saya 3 hari puasa. Setan belin banget kan. Tambahin lagi dikit, taruhin di situ. Pak, masa tambahannya dikit gitu Pak? Saya puasanya 3 hari loh Pak. Tambahin lagi daging dikit. Ya ampun, si bapak nggak ngerti nih, nggak tahu kayak apa susahnya orang puasa 3 hari. Pak, saya tuh puasanya 3 hari Pak, masa tambahannya segitu doang? Tambahin lagi dikit. Iya, dia nggak ngerti. Puasa 3 hari loh Pak saya Pak. Tambahin lagi. Wah, 3 hari loh saya lapar loh Pak. Bapak nih nggak ngerti apa? Tambahin, masa tambahinnya dikit banget gitu? Ditambahin lagi, ya Pak 3 hari tahu puasanya. Lama-lama kesel juga nih orang, dia bilang kamu 3 hari, saya 30 tahun tahu. Nonton kecewa. Itu tuh kenal sih sekalian, begitu bilang saya 30 tahun tahu. Dia bilang dah. Saya tuh sebenarnya nggak mau beli daging kamu, saya tuh setan. Saya cuman pengen biar kamu ceritain ibadah kamu sehingga turun dari ibadah yang rahasia menjadi ibadah yang terang-terang. Bisa benar ya? Tapi jadi pertanyaan kita, ada nggak ibadah rahasia yang sudah berhasil tertulis sama malaikat di dalam catatan kita? Jadi mikir nih, kita punya nggak ibadah rahasia yang malaikat Raqib udah nyatet itu dalam catatan ibadah kita selama ini? Orang nggak tahu kamu kalau malam bangun pipis, habis pipis wudhu, habis wudhu sholat, ngantuk-ngantuk tapi kamu tahanin, orang nggak tahu. Ada tuh di catatan. Jadi teman-teman sekalian, sesuatu hal yang jadi rahasia antaramu sama Allah, ibadahmu sama Allah, jangan kemudian diceritain orang. Emang bisikannya iblis luar biasa.
Pagi-pagi itu kan karena tahajudnya rada panjang semalam agak lemes gitu. Suami nanya, kok lemes kayak begitu? Sakit ya? Enggak bang. Tapi kok kamu lemes kayak begitu? Enggak lemes kok. Enggak kok kelihatan lemes banget sih. Kamu kenapa sih nggak bisa tidur semalam? Bisa. Terus lemes kayak begitu? Tahajud bang. Godaannya setan tuh luar biasa banget ya. Nggak cerita itu loh. Ujungnya akhirnya cerita juga. Itu teman-teman kamu mesti tahu bahwa itu tuh setan tuh itu. Setan loh itu. Ustaz, tapi bulan puasa juga katanya nggak ada setan, saya bisa juga cerita juga. Ya itu, ya kamu. Udah jadi. Iya. Udah kerja sama selama ini. Udah hubungannya baik ya sama setan. Jadi karena sudah hubungannya baik kan memang orang kalau berteman baik itu sampai mendarah daging. La ilaha illallah. Nah ini teman-teman sekalian, kenapa puasa menjadi sesuatu hal yang bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa adalah jenis ibadah tarkiyah yang tidak terlihat sehingga bisa diharapkan keikhlasannya dibandingkan dengan ibadah yang lain. Nah Ramadan teman-teman sekalian, buatlah itu menjadi sesuatu hal yang spesial antaramu sama Allah. Saya tahu kalau urusan puasanya udah nggak bisa riak lagi kalau puasa Ramadan. Orang sedunia semua puasa. Nggak ada. Kita sesuatu hal yang dikerjakan bareng-bareng itu agak susah mau buat riak. Kita bilang saya puasa loh hari ini. Ya iya semua juga puasa. Kita nggak akan bilang sama anak kita gitu, nak mama puasa loh hari ini. Iya kali mah. Semua juga puasa mah gitu kan. Jadi udah agak susah mau buat riak. Tapi ibadah-ibadah yang lain, tuh sedikit sekalian, buat jadi rahasia antaramu sama Allah. Berapa banyak Qur'anmu, berapa banyak ibadahmu, berapa banyak zikirmu, berapa banyak istighfarmu, berapa banyak tangisan antaramu sama Allah, berapa banyak taubatmu di mata Allah. Betapa kamu selama puasa berusaha untuk tidak keluar kalimat kasar, kalimat kotor. Jadikan itu antaramu sama Allah. Sedekahmu berapa banyak, sembunyikan. Serius sekalian, sembunyikan selama bulan Ramadan. Jangan semua orang pada tahu semuanya gitu. Jangan kemudian yang Quran dapat berapa nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahadutan binikmah ya ini nggak riak ya. Tahadutan binikmah saya tuh hatam 5 kali. Apaannya tahadutan binikmah? Kamu ceritanya dengan dada berdebar-debar kesenangan kayak begitu, untuk kemudian orang bilang 5 kali, masya Allah. Nggak ada apa-apanya itu kok. Ya tapi itu luar biasa banget loh. Saya belum pernah loh kayak begitu 5 kali. Gimana ceritanya sih? Jadi gini ya, setiap kali, aduh. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah ajarkan kita caranya ikhlas. Amin. Allah ajarkan kita biar kita punya hubungan yang baik antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kalau semua ibadahmu di dunia adalah untuk diketahui sama ahli dunia, lantas apa yang jadi rahasia antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau semua ibadahmu di dunia diketahui sama semua ahli dunia, lantas apa yang akan menjadi rahasia antaramu dengan ahli akhirat? Lantas apa yang jadi rahasiamu antaramu dengan Maliki Yaumiddin, penguasa hari kebangkitan? Maka teman-teman sekalian, rahasiakan ibadahmu. Katanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, sebagaimana kamu merahasiakan dosa-dosamu. Rahasiakan ibadahmu seperti mana kamu selama ini merahasiakan dosa-dosamu. Insya Allah. Karena kita tahu ibadah itu semakin rahasia, Allah semakin suka. Karena kita tahu ibadah itu semakin gak ada yang tahu, Allahnya menjadi spesial bagimu. Karena kamu melakukannya hanya untuk Dia. Sedikit sekalian saya muliakan,
Kemudian kenapa ibadah puasa menjadi sesuatu yang spesial? Nah, ini ya, saya sampaikan tadi satu, karena itu adalah jenis ibadah tarkiyah yang tidak mudah untuk orang sembarangan lakukan. Hanya hamba-hamba yang punya hati yang sudah terhubung sama Allah yang bisa melakukan jenis ibadah tarkiyah ini, teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, karena ibadah puasa kenapa menjadi sesuatu yang paling dicinta sama Allah? Karena puasa itu ibadahnya nggak kelihatan, jadi lebih bisa diharapkan ikhlasnya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Ya malaikati unzuru ila ibadi." Kau datang bulan puasa nih, Allah bangga-banggain kita di hadapan malaikatnya. Malaikat, tonton tuh, liatin hamba-hambaku di atas muka bumi ini. Nah, liatin hambaku tuh, liatin hamba pada lemas-lemas. Liatin, kesian. Taraku ta'amahum wa syahwatahum min ajli. Mereka tinggalin makan, mereka tinggalin minum buat aku loh. Fasaumuli wa ana ajzi bi, puasa mereka untukku, aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Maka teman-teman sekalian, kenapa puasa menjadi sesuatu yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tadi karena jenis ibadah tarkiyah, kemudian yang keduanya adalah karena puasa itu tidak terlihat sehingga sangat bisa diharapkan keikhlasannya. Nah, dalam hal puasa Ramadan juga seperti itu teman-teman sekalian, kita buat ibadah-ibadah kita di sepanjang bulan tersebut menjadi ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain, sehingga insya Allah lebih berkemungkinan untuk diterima dan dicinta oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Oh, ada kok. Iya, udah tenang aja, duduk tenang, itu jauh lebih saya sukai. Teman-teman sekalian, yang ketiganya, kenapa ibadah Ramadan, ibadah puasa, nih ya, kenapa ibadah puasa menjadi sesuatu hal yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Nih, sedikit sekalian, ini agak dalam. Karena Allah itu suka sama orang-orang yang tidak bersandar kepada apapun, termasuk kepada perkara paling pokok bagi kehidupan manusia, yaitu makan, minum. Kebutuhan pokokmu paling dasar, makan sama minum. Nah, di bulan puasa kamu nggak bersandar bahkan kepada makan meminum. Orang kalau nggak puasa, kalau bukan muslim, dia aneh-aneh loh sama kita yang bisa nggak makan 14 jam. Bukan hanya nggak makan, nggak minum juga, 14 jam sehari minimal. Di beberapa daerah yang lagi musim panas bahkan bisa lebih panjang. Ada yang sampai 20 jam puasanya. Jadi waktunya malamnya itu cuma 4 jam aja. Dari maghrib ke subuh ada yang cuma 4 jam, teman-teman saya sekalian. Nah, kita secara umum nih kebiasaannya banyakannya puasa kita 14 jam, ya. Nah, ini sekalian, kalau buat orang-orang yang nggak puasa, maksudnya bukan orang muslim, dia aneh-aneh. Nah, orang Islam nih ya, jago banget loh, nggak makan 14 jam, nggak minum 14 jam, nggak mati kamu. Enggak tuh nyatanya, kuat kamu. Sehari, setahun, enggak, sebulan, dalam setahun, nggak kenapa-napa, masuk rumah sakit, enggak juga. Minum obat, begitu buka minum obat, enggak juga. Habis selesai puasa, kamu kemudian jadi punya penyakit ini, enggak. Malahan subhanallah, sumu tasihhu, kata Nabi Muhammad, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Terbukti orang yang punya diabetes kalau lagi bulan puasa malah gula darahnya turun. Orang yang punya darah tinggi kalau bulan puasa gula darahnya darah tingginya, tekanan darahnya turun. Teman-teman saya sekalian, kecuali buat ibu-ibu nih jelang-jelang lebaran, kalau THR belum turun-turun, sekarang ada naik juga tuh.
Yang THR-nya belum cair suka agak naik juga ya darahnya, walaupun puasa juga. Nah ini teman-teman saya sekalian. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala nih lagi mau ngajarin kita, ternyata kebutuhanmu, kebergantunganmu terhadap makanan sama minum itu nggak sebegitunya tuh. Tuh liatin, kamu puasa aja nggak apa-apa tuh. Tuh liatin. Kamu nggak ketemu makanan 14 jam, baik-baik aja kan? Kamu nggak ketemu minuman 14 jam, baik-baik aja kan? Lah yang bikin kamu selama ini 11 bulan belum sarapan aja sebegitu pusingnya. Nah tuh, itu adalah kebohongan publik. Pembohongan dari pikiranmu terhadap dirimu. Kamu kamu sebenarnya tidak sebegitu bergantungnya sama makanan. Itu Allah lagi mau ngajarin. Makanya ambil pelajarannya dari Allah, teman-teman sekalian. Kamu ternyata tidak bergantung sama apapun dalam hidup ini. Cuma bergantung sama satu aja yang ngasih kamu hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman saudariku sekalian, kita kemudian dengar kabar Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mujahadahnya setahun penuh gak makan, minum doang. Ntar kapanan lagi mujahadahnya minum makan doang setahun penuh. Saya bayangin apa gak seret itu ya beliau, lama setahun penuh. Itu lagi mau ngajarin sama dirinya sendiri. Kamu gak gantung kok, kamu gak gantungan sama makan sama minum. Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi 40 tahun hari terakhir dalam kehidupan beliau gak makan, gak minum dan hidup. Gak makan, gak minum 40 hari teman-teman saya sekalian. Gak bius juga, gak apa-apa juga, dimanja gitu. Bahkan yang umat zaman terakhir ya, manusia-manusia terakhir, Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah meninggal dunia 10 tahun yang silam barangkali. Saudaraku sekalian, beberapa bulan sebelum hidup beliau enggak makan, enggak minum. Hidup beliau, hidup meskipun dalam keadaan enggak sadar apa-apa. Tapi beliau enggak makan, enggak minum loh teman-teman sekalian, enggak bius juga, hidup aja tuh. Sampai Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika kemudian dipaksa sama anak-anaknya buat makan, buat minum, berapa waktu kemudian beliau meninggal dunia. Katanya para ulama, dibalikin kepada kemanusiaan beliau, dibalikin kepada kemanusiaannya, dipaksa makan, paksa minum, akhirnya balik deh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Nabi Muhammad ada beberapa waktu beliau nggak makan, nggak minum. Para sahabat nanya, Rasul, kok nggak makan, nggak minum, tapi kok bisa hidup aja? Saya nggak sama kalian, katanya Nabi Muhammad alaihissalam. Innama yut'imuni Rabbi wa yasqin. Ini hadis, ada hadisnya jelas sahih teman-teman sekalian. Innama yut'imuni Rabbi wa yasqini. Kata Nabi Muhammad, aku ini adalah orang yang dikasih makan, dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bulan Ramadan itu ngajarin kamu sesuatu hal. Puasa Ramadan ngajarin kamu perkara paling penting dalam kehidupanmu, tentang makna Allahus Somad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jangan gantungan sama apapun. Kamu gak bergantung sama apapun, termasuk sama makan minum. Yang kamu kira kayaknya kamu bakalan mati nih kalau belum sarapan kayak gini nih. Nih saya udah mulai agak-agak geliangan nih saya. Oh iya, saya belum makan siang. Jam berapa nih? Jam 3. Wah, mah kambuh, asam lambung naik, gas naik. Waduh, gimana nih belum makan siang nih? Udah jam segini nih. Itu saudaraku sekalian, pembohongan dari akal pikiran untukmu. Akal pikiranmu sendiri bohongin kamu. Enggak apa-apa. Kamu enggak ketemu makan, enggak ketemu minum 14 jam. Enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa. Allah lagi mau ngasih tahu. Lihat tuh kamu. Enggak gantungan kan kamu sama makanan? Enggak apa-apa kan? Kamu enggak ketemu makanan enggak apa-apa. Kamu enggak ketemu minuman gitu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Saudaraku sekalian, jangan pernah bergantung. Enggak sama makan, enggak sama minum. Apa
apalagi sama orang. Saya kalau nggak ada suami nih ya, makan apa saya? Kamu makan nasi, tenang, nggak ada suami juga ada. Kalau saya nggak ada orang tua, gimana caranya saya? Oh nggak ada. Kamu nggak bergantung sama siapapun. Tidak kepada suami, tidak kepada anak, tidak kepada siapapun yang ada di sekeliling. Nggak ada, teman-teman sekalian. Kamu nggak bergantung pada siapapun. Jadi itu adik-adik yang lagi ada yang ditaksir, aku tanpa dia butiran debu. Gak ada ceritanya. Maksud saya bukan aku tanpamu butiran debu, bukan. Aku ada kamu atau nggak ada kamu butiran debu. Emang kita mah nggak ada artinya apa-apa ya, butiran debu. Mau ada siapa, nggak ada siapa juga. Jadi teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, itu lagi ngajarin Allah untuk jangan bergantung sama siapapun. Istri jangan gantungan sama suami. Suamimu itu sama-sama aja kok sama kamu, sama-sama pemakan rizki. Gak ada yang ngasih rizki, yang ngasih rizki cuma satu, Allah. Makanya saudaraku sekalian, ada seorang perempuan soleha, suaminya pergi haji nggak ninggalin apa-apa buat dia, dijengukin sama teman-temannya. Tapi perempuannya soleha, untung nggak kayak kita. Jadi di saat orang-orang pada jengukin, pada bilang, kamu izinin suami kamu pergi haji, ninggalin apa sama kamu? Enggak ada, kata gitu. Nah, terus gimana kamu nanti makannya kalau nggak ada dia nggak ninggalin apa-apa gitu? Dia ketawa aja. Terus ada, serius kamu nggak ditinggalin apa-apa? Nanti gimana belanjanya anak-anak kamu ini apa segala macam? Akhirnya dia nggak tahan juga. Si perempuan ini, dibilang sama teman-temannya, dibilang kayak gini, lah emang yang pergi siapa? Yang pergi sama aja kok, mas saya tukang makan rezeki. Yang ngasih rezeki kan gak pernah pergi. Kenapa saya mesti khawatir? Teman-temannya yang ngajinya lulus nih. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, jangan sampai ilmu yang kita dapat selama ini hanya menjadi teori yang gak pernah kita praktekkan dalam diri. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kalau cuman sekedar kita tahu tapi nggak bikin kita jadi benar-benar bisa belajar dari itu? Pelajarin saudaraku sekalian. Puasa tuh Allah kasih 14 jam kamu nggak makan nggak minum buat ngajarin kamu untuk nggak bergantung sama makan, nggak bergantung sama minum yang merupakan perkara paling pokok dalam kehidupan. Apatah lagi yang lain-lain. Yang lain-lain tuh nggak ada yang pokok, nggak ada yang pokok lebih daripada makan minum, saudaraku sekalian. Betul apa nggak? Paling pokok kan makan minum kan? Nah itu, makan minum menafas ya. Makanya kalau saya ditanya, Ustazah, apa rukunnya puasa? Buka. Kamu kalau puasa jangan lupa buka. Orang yang puasa lupa buka kayak orang hidup lupa nafas. Sekarang ada penyakit baru ya, namanya lupa nafas. Jadi hati-hati jangan sampai kena itu. Ada orang mati baru-baru ini, dokter periksa, dok dia sakit apa? Lupa nafas. Hati-hati ya, jangan sampai karena stres kamu sampai lupa nafas. Jadi kalau udah ngeliatin orang kemudian yang gitu kan, sesek, bilang sama dia, nafas, jangan lupa nafas. Ingat lupa nafas ya. Ya teman-teman sekalian, saya muliakan, ngajarin kepada kita untuk jangan bergantung sama siapapun. Yang pergi tukang makan rizki, kata istri soleha ini. Yang ngasih kita rizki nggak pernah pergi. Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Allah sang pemberi rizki, pemilik kekuatan sempurna. Dan teman-teman sekalian, karena kita tahu suami kita bukan pemberi rizki, dia sama aja tukang makan rizki sama kita. Yang suka ngomel-ngomel kalau THR belum turun, mana dia orangnya? Ini ilmunya cuman lewat doang berarti.
Orang kalau udah belajar lama tahu dia suami bukan yang ngasih rizki. Jadi nggak segitunya sampai nuntut-nuntut. Kalau besok belum dapat duit, jangan berani pulang ke rumah. Ada uang, nggak ada uang. Ini nih, ini gantungan sama suaminya nih. Ini nih menyekutukan Allah dengan suami nih. Jangan, saudara sekalian, nggak ada, nggak suami, nggak orang tua, nggak siapa-siapa. Jangan gantungan sama mereka. Suaminya juga gitu, banyak yang gantungan sama istrinya. Sampai kalau istrinya nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain. Ada loh tipe suami kayak gitu. Ada tipe suami kayak begitu. Saat nggak ada istrinya, ya Allah, nggak tahu apa-apa. Saya pernah dikasih tahu sama orang, Ustazah, bapak saya Ustazah waktu ibu saya meninggal dunia, potong kuku nggak tahu caranya. Jadi selama ini tuh istrinya motongin kuku, istrinya yang lepasin sendal, istrinya yang lepasin kaos kaki. Sian bener. Ini ya, ini menyekutukan Allah dengan istri nih. Dia nih bergantung sebegitunya. Teman-teman saya sekalian, hubungan yang baik suami istri itu bukan yang saling bergantung kayak begitu, enggak. Melengkapi. Aku baik-baik aja tanpamu, tapi hariku bersamamu lebih indah. Saya jadi romantis gini nih. Kalau mau pergi jauh emang kayak gitu saya modelnya. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, hubungan yang baik antara ibu sama antara orang tua sama anak juga bukan hubungan saling bergantung, enggak. Kamu nggak boleh bergantung sama siapapun. Yang boleh bergantung itu kamu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Dia satu yang menamakan dirinya As-Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus. Jadi jangan bergantung sama apapun. Teman-teman saya sekalian, orang itu kayak kaleng kerupuk, maaf ini ya. Habis romantis kemudian lari ke kaleng kerupuk. Kamu kalau sandaran jangan nama kaleng kerupuk. Kalau kamu sandaran nama kaleng kerupuk, ya jatuh sekaleng-kaleng kerupuknya. Betul nggak? Jadi kalau kamu udah merasa wah aduh gimana nih suami begini nih, aduh gimana nih anak nggak ngasih uang gajiannya sama saya, aduh gimana nih kalau saya kehilangan dia gimana, bilang sama dirinya nggak apa-apa kaleng kerupuk. Tapi jangan dibilangin sama suaminya ya, bang kata ustadzah kamu kaleng kerupuk. Wah bahaya nih, bisa nggak boleh ngaji nanti. Ya gitu, maksud saya lemah gitu ya. Maksud saya lemah. Kalau mau senderan itu sama yang kuat, sama tiang. Siapa tiang? Allah. Kita senderan sama Allah, jadi orang paling kuat teman-teman saya sekalian. Kalau sandaranmu hanya kepada Allah, kamu akan menjadi orang paling kuat. Ada Sayyidina Ibrahim bin Adham alaihi ridwanullah. Satu waktu beliau mau pergi haji, nggak bawa bekal apa-apa, jalan kaki dari kampungnya dia pergi ke haji, berminggu-minggu bahkan berbulan mungkin. Dia mau pergi haji nih. Di tengah jalan, kata Ibrahim bin Adham nih, dicerita nih, di tengah jalan hawa nafsu meragukan saya. Saya bilang, waduh, ini gimana nih, lanjut apa enggak nih ya ngaji nih ya? Apa saya cari bekal dulu aja, minta orang gitu di sebuah kampung gitu. Ntar kalau saya lapar, saya haus gimana nih? Dia kemudian astagfirullah, maaf ya Allah. Nih emang hawa nafsu nih, nggak ngerti nih, nggak paham nih. Astagfirullah, maaf ya Allah, ampuni saya ya Allah. Yang lebih bergantung kepada orang kampung daripada kepadamu ya Allah, maafin ya Allah, jangan ya Allah, cancel itu ya Allah, delete ya Allah. Dia kemudian berkata kepada dirinya sendiri, liatin nih ya Allah, wahai hawa nafsu, saya nggak akan makan apapun bahkan yang udah disuguhin depan saya kecuali
Makanan yang paling enak masa tersebut madu, susu, halawa. Kebayang itu halawa, makanan yang dianggap paling mahal. Halawa semacam cake ya, tapi lain gitu, makanan manis lah gitu kan. Dibuat dari wijen, saudara sekalian. Ya itu ada makanan lah, jenis makanan di Arab ya. Saya agak susah nih kalau mau ngasih tahu resep bikinnya segala nih ya. Jadi teman-teman saya sekalian, dia pun kemudian berangkat. Madu, susu, halawa. Berangkat dia. Udah tengah-tengahan hari ini lapar gitu kan. Lapar gitu. Terus ada ketemu sama orang makan, jangan minta, nggak boleh minta. Lewat lagi, jalan lagi. Sampai ketemu besoknya. Duh, lapar bener dia. Lapar banget. Akhirnya kemudian nggak mau makan kecuali 3 barang itu. Yatin kamu itu cerewet nggak tahu Allah yang ngasih rizki, tahu rasa kamu. Dia berperang sama dirinya sendiri teman-teman sekalian. Akhirnya kemudian datang kafilah lewatan, ada di gurun pasir ada kelihatan kafilah dagang. Waduh, ini gimana nih hawa nafsunya? Tuh siapa tahu dia bawa madu, siapa tahu dia bawa susu, siapa tahu dia bawa halawa. Jadi kan kamu nggak batalin sumpah kamu gitu kan. Teman-teman saya sekalian, dia berperang sama hawa nafsunya. Oh, ini bahaya nih hawa nafsu saya nih, nggak percaya sama Allah nih. Lebih percaya sama kafilah daripada sama Allah. Dia kemudian bikin dirinya, ayo sekarang baringan, biar nggak kelihatan sama kafilah itu. Dibaringin dirinya, nih tingkat perjuangan batin tingkat luar biasa ini ya, level-level iman yang masya Allah nih. Saudara sekalian, dia kemudian baringin dirinya. Nggak lama kemudian si kafilah itu sama Allah dilewatin ke situ. Wah, ada orang pingsan, kesiannya, ayo. Waduh, kesiannya nih, diambil. Wah, dia pingsan nih, padahal nggak pingsan juga sebenarnya. Pura-pura aja gitu kan, nidurin diri biarin. Wah, kesian nih, pingsan nih. Ayo dong, katanya ketua rombongannya. Ayo siniin tuh bekal makanan saya di sana. Diambil kemudian bekal makanannya, dibuka mulutnya gitu kan. Nggak mau ngebuka juga. Wah, siniin. Diambilin. Saudara sekalian, dibuka sama si pimpinan rombongannya tersebut. Kemudian diambilin sendok, diambilin madu, dimasuk-masukin. Dia masih belum mau buka mulut sebagai pelajaran ke hawa nafsunya sendiri, dirinya sendiri. Ketika dia ngerasain kemudian madu sepenuh mulutnya dia. Aduh, ini enak banget nih. Dia kemudian makan madu tersebut, dia ngakak. Liatin, dia bilang sama hawa nafsunya. Madu juga kan akhirnya kan yang saya makan. Dia bilang, Allah kalau waktunya mau ngasih rizki dikasih juga. Kamu kenapa khawatir sama urusan rizki? Dia ketawa kemudian orang-orang pada disitu, orang gila, ternyata orang gila. Gitu dia buka matanya, saya nggak gila, dia bilang. Saya cuman lagi seneng aja ada madu masuk ke mulut saya. Habis itu kemudian, ayo suguhin nih. Pas disuguhin gitu kan semuanya, ada susu, ada madu, sama ada halawa. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala mau ngasih hambanya rizki, ngasih juga teman-teman saya sekalian. Gak usah khawatir. Halo? Gimana kalau Ramadan kali ini kamu nggak minta uang lebaran kecuali kalau dia kasih? Ayo, gimana coba? Nih ya, para istri yang punya suami atau para anak yang punya orang tua, yang biasa kamu mintain buat uang lebaran dah, yang biasa kamu mintain buat uang beli baju, buat hadiah lebaran. Gimana kalau Ramadan kali ini mulut kamu, Ramadan kan Ustazah, sebelum Ramadan boleh dong. Langsung ya, nafsu nih cari celah tetap aja. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, coba tuh. Subhanallah lah, Allah tuh lagi mau ngajarin kita makna tinggi
dari puasa untuk kemampuanmu tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Saya ada mau ngasih tahu bahwa orang zaman sekarang nih banyak yang nggak bergantung sih sama suami, nggak terlalu gitu. Cuman banyak nih ya zaman sekarang banyak. Saya ngelihat, nggak usah orang lain, diri saya sendiri. Kebergantungan kita sama HP. Gimana kalau bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai pembelajaran untuk kita tidak sebegitu bergantungnya sama handphone. Sekalian gitu kan. Jadi Ramadan itu menjadi bermakna teman-teman sekalian ketika kita faham intinya. Intinya Allah lagi mau mengajarkan kepadamu makna ketidakbergantunganmu terhadap apapun. Jangan gantungan sama makanan. Oke, 14 jam kita nggak makan. Jangan gantung sama minuman. Oke, 14 jam kita nggak minum. Kan begitu ya? Nah, di waktu malam juga jangan kemudian habis-habisan karena kamu takut 14 jam tadi itu kan. Karena kamu memang sedang dibuat sama Allah untuk Allah lagi mau ngasih tahu nggak segitunya kamu gantungan sama makanan tuh, gitu kan? Jangan bergantung sama orang, sama suami, sama orang tua, sama saudara. Jangan punya pengharapan sama siapapun. Pengharapanmu cukup hanya kepada Allah. Jangan gantungan sama semua sarana prasarana dalam kehidupan. Ini ya, kamu nggak bisa berada dalam ruangan yang nggak ber-AC. Kata diri kita nih, bilang sama nafsunya, siapa bilang? Bisa kok. Gitu. Wah, saya nggak bisa nih kalau nggak ada handphone. Bilang sama manusia, siapa bilang bisa kok. Gitu. Wah, saya nggak bisa nih kalau nggak nonton TV. Siapa bilang? Bisa kok. Bisa. Nggak ada yang kamu nggak bisa, teman-teman saya sekalian, selagi Allah bersama denganmu. Itu pembelajaran puasa. Selagi Allah bersama denganmu, nggak perlu. Kamu nggak perlu siapapun, kamu nggak perlu apapun. Kamu hanya perlu sama Allah. Kamu hanya perlu sama Allah. Di saat nafsumu lagi pengen apaan, bilang nggak ada. Kamu nggak bergantung sama itu. Kamu nggak bergantung. Nanti kalau kamu banyak belajar itu, lama-lama kamu akan tahu bahwa ternyata pengen punya suami itu bisa jadi adalah pembohongan otakmu terhadap dirimu. Kamu nggak perlu suami, kamu perlu Allah. Nggak perlu. Nanti kamu akan tahu bahwa saya sangat ingin punya anak. Nggak ada. Kamu nggak perlu anak. Kamu hanya perlu Allah. Saya perlu punya rumah. Nggak ada. Kamu hanya perlu Allah. Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Selama ini ngontrak nggak punya rumah sendiri nggak apa-apa juga kan. Saya nggak bisa nih kalau nggak punya mobil. Nggak ada. Siapa bilang? Nggak ada. Kamu nggak perlu mobil, kamu perlu Allah. Itu. Kamu akan tahu bahwa bukan kalau gitu kita jual-jualin apa Ustaz? Nggak gitu juga, nggak gitu. Saya nggak lagi ngomong gitu ya. Saya lagi nggak bilang suatu. Tapi bahwa apa yang kamu pikir kamu perlukan, sementara kamu sekarang nggak ada itu, gitu ya. Nih, bagi yang nggak punya suami, kamu kan selama ini berpikir bahwa kayaknya nih harus segera ketemu jodoh nih, ini bahaya nih umur saya nih, oh, saya dikejar deadline nih, saya harus kawin tahun ini nih, tuh dikejar pertanyaan kapan kawin, ya. Jadi teman-teman saya sekalian, tuh semuanya tuh coret. Katakan sama dirinya, saya tidak perlu apapun siapapun, saya hanya perlu Allah. Saya hanya perlu Allah. Serius sekalian, kalau kamu ambil pelajarannya, kamu dapat Ramadanmu ini bisa jadi sesuatu yang menaikkanmu. Bisa la'allakum tattaqun, berhasil kamu dapat teman-teman sekalian. Karena kamu hanya perlu Allah, bulan Ramadan tarawih jangan tinggal.
Karena kamu hanya perlu Allah, bulan Ramadan, Quran jangan tinggal. Karena kamu hanya perlu Allah, bulan Ramadan, zikir diperbanyak. Karena kamu hanya perlu Allah, bulan Ramadan, jangan takut ngeluarin duit buat sedekah. Karena kamu hanya perlu Allah. Yuk kita kuatin. Insya Allah Ramadan kali ini pembelajarannya berhasil kita dapat insya Allah. Jadi bulan Ramadan penuh berkah, bulan Ramadan penuh rahmat, bulan Ramadan penuh ampunan, bulan Ramadan penuh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dijanjikan berhasil kita dapatkan, termasuk Lailatul Qadarnya insyaallah berhasil kita dapatkan juga di Ramadan kali ini, sehingga kita benar-benar mendapati Allah dalam kehidupan kita, tidak kehilangan Allah dalam kehidupan kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, intim dengan Allah Subhanahu wa taala, merasakan makna firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat denganmu daripada urat nadimu sendiri. Serius kalian, detak nafasmu sendiri kata Allah, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nafasmu sendiri. Biar kita ngerasain kedekatan Allah, keintiman Allah, kelekatan Allah dengan diri kita, selekat, sedekat kita dengan urat nadi kita sendiri, teman-teman serius sekalian. Biar kita ngerasain makna firman-Nya Allah kayak begitu. Selama ini kita cuma baca doang ayatnya, tapi ngerasain kedekatan sama Allah yang kayak begitu tuh kan kita belum tahu ya. Nah ini nih pelajaran, yuk pelajaran bulan Ramadan kali ini insyaallah. Nggak ada, kita nggak perlu apapun, kita nggak perlu pencok, kita nggak perlu sirup marjan. Nggak perlu. Yang kita perlukan hanya satu. Kalau dikasih sih ya nggak apa-apa ya. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, insyaallah mudah-mudahan Allah karuniakan seindah-indah Ramadan bagi diri kita. Awal Ramadan jangan lupa baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Dibaca kalau bisa di dalam sholat ba'diyah maghrib, ba'diyah isya lebih bagus. Kalau enggak di luar sholat pun nggak apa-apa. Berapa banyak? Semuanya satu surat. Surat Al-Fatah. Al-Fatah. Teman-teman sekalian, surat Al-Fatah itu hanya 2 lembar sedikit aja ya. Nah, insyaallah kita bisa baca itu di malam pertama Ramadan dan mulai juga Qur'annya. Usahakan untuk selama bulan Ramadan ada hataman Quran yang berhasil kita baca. Ya, kalau kemarin tahun lalu kita bisa dapat 1 hataman, tahun ini 2 insyaallah. Nah, tahun kemarin 2, tahun ini 3 insyaallah. Itu ya, ada nambah hataman Quran kita. Tinggalkan dosa-dosa, teman-teman sekalian. Dah nggak ada. Jangan kasih kesempatan diri untuk ngomongin orang, jangan kasih ampun diri untuk bohong, jangan kasih pembiaran diri ketika diri mau marah, ketika diri mau ngambek, jangan kasih. Bilang sama dirinya, nih kapan saya mau baiknya nih. Kalau bahkan di bulan Ramadan sekalipun masih ada kalimat kasar, kalimat kotor, marah-marah nggak jelas keluar dari lisan kita ya. Jadikan ya sebagai bulan perbaikan hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Cari Lailatul Qadar dan kemungkinan terjadinya pada malam-malam ganjil dari 21 sampai ke 29 insyaallah. Saya atas nama Halimah Alidrus selaku, bukan atas nama, saya Halimah Alidrus atas nama pengajar di Majelis Taklim Cordova ini, An-Nafisah ya, Majelis Taklim An-Nafisah yang diadakan di Cordova, mengucapkan kepada teman-teman semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan saya, baik di majelis ini ataupun di majelis-majelis yang lain atau di luar majelis. Sama teman-teman semuanya, jika ada tutur kata saya, sikap saya, perilaku saya
yang mengguratkan luka di hatimu. Kalau ada yang merasa pernah tersinggung dengan ucapan saya, perlakuan saya atau apapun aja, minta dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nah, teman-teman juga sama aja kok, ya. Mungkin punya salah sama saya, mungkin ada sikap atau tutur kata yang bikin saya merasa kok gini ya, misalnya gitu. Nah, tenang, nggak usah ngomong satu-satu, semuanya udah saya maafin. Jangan diulangi lagi ya. Dimaafin nggak teman-teman? Maafin ya, maafin. Assalamualaikum saudara yang selalu Allah rahmati, amin. Kalau kita berusaha untuk tidak memberitahu ibadah kita kepada orang lain, bagaimana dengan puasa sunnah yang harus izin kepada suami? Terima kasih ya Ustazah. Ya harus izin teman-teman saya sekalian, harus izin aja ya. Kalau suaminya ada di kota, gitu kan. Tapi kalau misalnya suaminya nggak ada, ini nih sebenarnya perkara harus izin kepada suami itu adalah karena Allah nggak mau kita beribadah dengan hal yang mengurangi hak orang lain terhadap diri kita. Gitu loh masalahnya. Makanya kalau saya boleh bilang sih, puasa sunnah bagi seorang istri nggak sunnah, bukan merupakan pilihan ibadah. Jadi perkara sunnah ibadah puasa sunnah itu buat seorang istri bukan merupakan pilihan ibadah yang kamu baik untuk memperbanyak, kecuali jika suamimu juga puasa sunnah. Nah kalau kamu tahu suami kamu puasa sunnah, ya kamu nggak perlu izin buat puasa sunnah. Halo? Puasa sunnah itu kenapa perlu izin sama suami? Karena khawatir, mohon maaf, suami sedang berhajat padamu di pagi hari, kamu nggak bisa karena kamu sedang puasa, gitu loh. Tapi kalau kemudian suami kamu lagi pergi keluar kota 5 hari, datang hari Senin, datang hari Kamis misalnya, kamu nggak perlu izin, bang, saya besok puasa ya bang. Suaminya juga nggak, yang jangan dong. Masa sih kamu puasa? Ntar kamu bukanya sama siapa lah? Jadi gitu, urusan izin sama suami dalam hal puasa sunnah itu terkait masalah khawatir kalau ibadah puasamu itu mengurangi hak suami atas dirimu, itu masalahnya. Jelas ya teman-teman saya sekalian. Jadi kalau kemudian suaminya puasa juga, nah kan berarti nggak mungkin ada hajat dia di waktu siang orang dia puasa, gitu kan? Nah itu kamu nggak perlu yang bang abang kan puasa besok ya bang ya, saya ikutan puasa ya bang ya, nggak usah. Kalau kamu lihat dia puasa, ya puasa aja gitu. Halo, jelas ya? Begitu teman-teman saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya untuk untuk adik saya yang akan umroh, semoga ibadahnya terima Allah, amin. Dan doa juga untuk kesembuhan paman yang sedang sakit. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum rahimullah. Maksudnya rahimullah nih udah meninggal ya. Iwan Nugraha Gunaidi bin Hitar Gunawan, Rudi Gunardi bin Hibar Gunawan. Iya teh. Arruga Suherman Erwin bin Suherman Erwin bin, iya betul, Suherman Erwin. Haji Suwarna bin Haji Anda, Tubagus Muhammad Sufyan bin Tubagus Atik Junaidi, Abdullah bin Saleh At-Tamimi, Salman binti Salmah binti Salman Musa'ad. Kita bacakan Fatihah. Allah yaflahum warhamhum. Taghasham biramal mawbirus kinamul jannah biramat sya'alhumul Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian teman-teman sekalian, kita bacakan Fatihah juga untuk pengurus Majelis Taklim An-Nafisah, yaitu Ibu Made, Ustazah Munawwarah, Ibu Rina Gunawan, Ibu Egi, Ibu Aan, Ibu Dian, Ibu Cindy, Ibu Tia, dan Ibu Heni. Kita doakan mudah-mudahan selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dan kita semua yang ada di tempat ini juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan segala kebaikan bagi kita, sehat afiat, sehat badan, sehat pikiran, sehat hati kita,
selama menjalankan puasa Ramadan, sehingga dapat menjalankannya dengan cara-cara yang terbaik insyaallah. Ala hadhihi niyyah bi kunniyah salihah jami'ah syamilah la hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian teman-teman sekalian, mohon berkah Fatihahnya juga dari teman-teman semuanya buat saya dan seluruh keluarga insyaallah ya. Dan juga nanti malam insyaallah saya dini hari maksudnya ya, besok ya maksudnya, saya izin pamit berangkat ke umroh. Doakan mudah-mudahan semuanya lancar, berkah, manfaat, ziarahnya, ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dikasih kemudahan, dikasih kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan-urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, lancarkan, nikmatkan semuanya insyaallah. Saya sampaikan ini kepada teman-teman dalam rangka ingin mendapatkan keberkahan doa dari teman-teman semuanya insyaallah. Mudah-mudahan dengan berkahnya teman-teman, hajatnya semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat saya, hajat kami semua semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibu Imelda juga mau berangkat ya. Dan juga semua teman-teman juga saya doakan mudah-mudahan hajat-hajatnya dijabah Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat insyaallah. Mudah-mudahan doakan agar semua dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, aib semua ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Doakan agar dikaruniai kebaikan hati, doakan agar Allah karuniakan kepada saya secara pribadi dan juga kepada seluruh keluarga saya rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah, agar Allah sayangi, Allah berikan segala kebaikan-kebaikan semuanya insyaallah. Doakan juga kedua orang tua saya mudah-mudahan panjang umur, bahagia selalu hatinya insyaallah. Juga seluruh saudara-saudari saya, semua keluarga besar saya, mudah-mudahan doakan agar Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melepaskan pandangan kasih sayangnya kepada mereka semua. Dipandang Allah dengan pandangan kasih sayangnya insyaallah. La hadhihi niyyah dunya salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.